Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sapita. Saya adalah mahasiswi Prodi 4 Kebidanan tingkat 3 dari kampus Poltekkes Kemenkes Kendari. Nah, di sini saya akan kembali membuat video pembelajaran terkait dengan bagaimana sih caranya meningkatkan daya tahan tubuh pada lansia, dan juga bagaimana caranya agar lansia itu tidak stres di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau teman-teman belum melihat video saya sebelumnya, jadi saya sudah membuat 2 video pembelajaran. Mana yang pertama itu dia terkait dengan bagaimana sih cara mencegah yang namanya cemas dan juga stres pada ibu hamil. Yang kedua, alat kontrasepsi apa yang disarankan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, yang ketiga, ini adalah video pembelajaran yang ketiga, di mana video pembelajaran ini dia berkaitan atau mempunyai atau bertopik bagaimana caranya mencegah yang namanya stres dan juga bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh pada lansia. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu bagaimana sih caranya mengurangi cemas dan stres pada lansia. Nah, ada mengatasi yang namanya stres pada lansia. Nah, yang pertama caranya yaitu dukungan sosial keluarga. Kenapa dukungan sosial keluarga? Karena dukungan sosial dari orang-orang terdekat atau sekitarnya akan menentukan terjadinya perilaku kesehatan yang lebih baik. Jadi keluarga adalah sumber dari dukungan yang terdekat yang paling tahu kebutuhan dari lansia tersebut. Jadi keluarga sangat dibutuhkan oleh lansia. Makanya lansia tidak boleh dibiarkan sendirian, karena dukungan dari keluarga adalah hal yang paling penting dan paling utama, sehingga lansia merasa dia ada pendukung, ada dukungan, sehingga dia tidak merasakan yang namanya cemas dan juga stres. Kalaupun lansia terkena cemas dan stres, keluarga lebih tahu apa yang disukai dan apa yang tidak disukai, bahkan lebih tahu bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut. Yang kedua adalah terapi tertawa. Jadi terapi tertawa ini sudah diteliti oleh beberapa mahasiswa bahwa ternyata terapi tertawa ini sangat berfungsi dan sangat berguna dalam mengatasi yang namanya stres. Tidak hanya pada lansia saja, tetapi untuk anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Jadi semua usia dapat melakukan terapi ini, apalagi pada lansia. Jadi terapi tertawa ini dapat menimbulkan atau meningkatkan relaksasi yang membuat stres kita berkurang. Ya, tentu saja mungkin teman-teman sudah pernah merasakan sendiri bagaimana kalau misalnya kita tertawa, bahagia, rasa beban atau kekhawatiran yang ada di pundak kita itu menghilang. Yang ketiga yaitu melakukan hobi. Jadi dengan melakukan hal yang paling diinginkan atau digemari seperti hobi, tentu saja membuat stres berkurang bahkan hilang. Nah, hobi yang bisa dilakukan misalnya oleh lansia di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini seperti berkebun di depan rumah atau di belakang rumah. Jadi dengan adanya kegiatan, lansia tidak akan memikirkan hal-hal yang lain yang bisa membuat dia stres atau membuat mereka stres. Jadi dengan adanya kegiatan, melakukan kegiatan yang disukai seperti hobi-hobi mereka, itu dapat mengurangi bahkan menghilangkan yang namanya stres. Dan yang terakhir adalah olahraga. Jadi olahraga ini sangat membantu untuk menjaga suasana hati lansia, bahkan efektivitasnya sama dengan obat antidepresan. Jadi dengan cara olahraga yang rutin, lansia juga ini membuat kurangnya
rasa cemas dan juga stres yang dialaminya. Nah, olahraga seperti apa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, bisa dengan menggunakan lansia dan juga senam jantung sehat. Jadi itu baik dan dapat dilakukan di dalam ruangan tanpa harus keluar. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara mengurangi stres dan juga cemas pada lansia, kita harus tahu juga bagaimana caranya meningkatkan daya tahan tubuh lansia agar betul-betul dia mempunyai kekebalan tubuh yang bagus sehingga terhindar dari yang namanya virus corona atau COVID-19. Nah, yang pertama di sini saya akan berikan tips, yaitu harus makan makanan yang bergizi seimbang. Tentu saja karena tubuh kita membutuhkan stamina, semuanya itu berasal dari apa yang kita makan. Nah, utamanya makanan ini yang kaya akan vitamin dan juga mineral yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh seperti buah dan juga sayuran. Makanan ini menjaga proporsional tubuh dan juga dapat mengurangi yang namanya stres. Jadi dia ini berfungsi dua, yang satu untuk kekebalan tubuh, yang satunya lagi untuk mengurangi stres. Oke, yang kedua yaitu olahraga. Seperti yang di penjelasan saya tadi, tidak hanya untuk mengurangi stres, ternyata olahraga ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh lansia. Rutin olahraga dapat membantu tetap bugar dan meningkatkan kekebalan tubuh lansia. Jadi lansia perlu sekali yang namanya olahraga rutin di rumah. Bukan hanya orang dewasa atau orang sehat, tapi lansia justru lebih perlu untuk melakukan olahraga rutin di rumah. Cara yang ketiga yaitu tetap berkomunikasi. Walaupun di era pandemi COVID-19 atau virus corona ini, komunikasi secara langsung itu perlu namanya dihindari, apalagi yang namanya lansia. Tetapi sekarang tidak hanya berkomunikasi secara langsung, tetapi bisa dengan berkomunikasi lewat dunia maya atau lewat online dengan cara media sosial. Jadi komunikasi harus terus ditingkatkan sehingga daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Komunikasi ini bisa berkonsultasi dengan dokter ataupun dengan keluarga sehingga daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Nah, yang terakhir pesan dari saya yaitu jangan takut lansia dengan corona atau virus corona atau COVID-19. Jangan biarkan mereka menjadi sasaran COVID-19. Jelaskan dengan baik bahwa COVID-19 ini berbahaya, tetapi kita perlu melakukan pencegahan dan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita bisa melawan yang namanya COVID-19. Bantu mereka agar tetap sehat. Nah, yang paling penting adalah dukungan keluarga. Jadi, keluarga menentukan tingkat kecemasan dan juga membuat lansia lebih senang dan bahagia serta sehat. Itulah tadi pemaparan saya mengenai informasi terkait gimana sih caranya mengatasi stres dan juga cara meningkatkan daya tahan tubuh pada lansia. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk semuanya, tidak saja untuk lansia tetapi untuk semuanya yang mempunyai keluarga, sehingga kita semua sehat selalu, terhindar dari yang namanya penyakit virus corona atau COVID-19 ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell us something about how you discovered. About 28,300 did extra.